Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Rizky Pratama dengan NIM 2065089. Saya dari kelas C. Di sini saya akan mereview materi kelima dari microcontroller, yaitu komponen elektronika. Oke, langsung saja. Elektronika merupakan bagian penting di dalam kehidupan kita. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari tentang listrik, arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat. Pengendalian elektron ini terjadi dalam ruangan hampa atau ruang yang berisi gas bertekanan rendah seperti tabung gas dan bahan semikonduktor. Penerapan elektronika adalah pada alat-alat listrik di rumah kita hingga skala yang lebih canggih seperti pada komputer dan robot industri dan servis robot atau robot pelayan. Pada sistem digital seperti perangkat Arduino, umumnya perangkat elektronika digital bekerja membutuhkan input tegangan rendah 3,3 volt dan 5 volt standar dengan maksimal sekitar 6 volt agar komponen digital tidak rusak. Untuk memahami Arduino dan pemrograman robot, maka konsep dasar elektronika perlu kita kuasai. Berikut penjelasan beberapa komponen dasar yang mutlak harus Anda kuasai. Resistor. Resistor adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik. Dalam rangkaian listrik dibutuhkan resistor dengan spesifikasi tertentu, seperti besar hambatan, arus maksimum yang boleh dilewatkan, dan karakteristik hambatan terhadap suhu dan panas. Resistor memberikan hambatan agar komponen yang diberi tegangan tidak dialiri dengan arus yang terlalu besar, serta dapat digunakan sebagai pembagi tegangan. Kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Salah satu jenis kapasitor adalah kapasitor keping sejajar. Kapasitor ini terdiri dari dua buah keping metal sejajar yang dipisahkan oleh isolator yang disebut dielektrik. Bila kapasitor dihubungkan ke baterai, kapasitor terisi hingga pada potensial antara kedua terminalnya sama dengan tegangan baterai. Jika baterai dicabut, muatan listrik akan habis dalam waktu yang sangat lama, terkecuali bila sebuah konduktor dihubungkan pada kedua terminal kapasitor. Kapasitor ada yang berpolarisasi dan tidak. Kapasitor yang umum digunakan adalah elektrolit kapasitor, elko, dan kapasitor milar dan keramik. Dioda. Dioda adalah device semikonduktor yang mengalirkan arus satu arah saja. Dioda terbuat dari germanium atau silikon yang lebih dikenal dengan dioda junction. Dioda juga digunakan pada adaptor yang berfungsi sebagai penyearah dari sinyal AC ke DC, lalu diratakan dengan kapasitor. LED. LED merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. LED merupakan produk temuan lain setelah dioda. Strukturnya juga sama dengan dioda, tetapi belakangan ditemukan bahwa elektron yang menerjang sambungan PN juga melepaskan energi berupa energi panas dan energi cahaya. LED dibuat agar lebih efisien jika mengeluarkan cahaya. Untuk mendapatkan emisi cahaya pada semikonduktor, doping yang dipakai adalah gallium, arsenik, dan fosforus. Jenis doping yang berbeda menghasilkan warna cahaya yang berbeda pula. Pada saat ini warna-warna cahaya LED yang banyak ada adalah warna merah, kuning, dan hijau. LED berwarna biru sangat langka. Pada dasarnya semua warna bisa dihasilkan, namun akan menjadi sangat mahal dan tidak efisien. Dalam memilih LED, selain warna perlu diperhatikan tegangan kerja, arus maksimum, dan disipasi dayanya. LED matrix. LED matrix atau matriks LED merupakan kumpulan titik cahaya yang tersusun menjadi sejumlah kolom dan baris. Pada komponen ini, LED tersusun pada kolom dan baris yang sudah ditentukan, dan setiap pin di kolom dan baris tersebut harus tersambung ke data digital di microcontroller untuk dikontrol.
Contoh LED matrix dapat dilihat di gambar berikut. Pada dasarnya LED matrix adalah display LED yang disusun sedemikian rupa sehingga untuk membuat sebuah karakter dibutuhkan kombinasi tegangan antara pin, baris, dan kolom. Relay transistor tidak dapat berfungsi sebagai switch saklar tegangan tinggi. Selain itu, umumnya tidak digunakan sebagai switching untuk arus besar. Dalam hal ini menggunakan relay sangatlah tepat. Relay berfungsi sebagai saklar yang bekerja berdasarkan input yang dimilikinya. Relay dapat switch AC dan DC. Transistor hanya switch DC. Kekurangan relay ialah ukurannya jauh lebih besar daripada transistor. Transistor bipolar biasanya digunakan sebagai saklar elektronik dan penguat pada rangkaian elektronika digital. Transistor memiliki 3 terminal. Transistor biasanya dibuat dari bahan silikon atau germanium. 3 kaki yang berlainan berbentuk transistor bipolar adalah emitor, basis, dan kolektor. Mereka dapat dikombinasikan menjadi jenis NPN atau PNP yang menjadi satu sebagai 3 kaki transistor. Gambar 1,6 memperlihatkan berbagai bentuk transistor. Berbagai transistor NPN dan PNP, rangkaian standar transistor dengan input tegangan fin dan cara pemberian tegangan sebagai penguat ditunjukkan pada gambar 1,1.7. LDR. Resistor jenis lainnya adalah LDR seperti gambar di mana resistensinya berubah seiring dengan perubahan intensitas cahaya yang mengenainya. Dalam keadaan gelap, resistansi LDR sekitar 10 mOhm dan dalam keadaan terang sebesar 1 kilo ohm atau kurang. LDR terbuat dari bahan semikonduktor seperti cadmium sulfida. Dengan bahan ini, energi dari cahaya yang jatuh menyebabkan lebih banyak kekuatan yang dilepas atau arus listrik meningkat. Artinya, resistansi bahan telah mengalami penurunan. LDR digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Saklar cahaya otomatis dan alarm pencuri adalah beberapa contoh alat yang menggunakan LDR. Akan tetapi karena responnya terhadap cahaya cukup lambat, LDR tidak digunakan pada situasi di mana intensitas cahaya berubah secara drastis. Sensor cahaya berfungsi untuk mendeteksi cahaya yang ada di sekitar kita. Sensor yang terkenal untuk mendeteksi cahaya ialah LDR like dependent resistor. Sensor ini akan berubah nilai hambatan apabila ada perubahan tingkat kecerahan cahaya. Prinsip inilah yang akan digunakan untuk mengaktifkan transistor untuk dapat menggerakkan motor DC, mirip dengan dinamo pada mainan mobil-mobilan anak-anak. Perubahan nilai hambatan pada LDR tersebut akan menyebabkan perubahan beda tegangan pada input basis transistor sehingga akan mengaktifkan atau menonaktifkan transistor. Penerapan lain dari sensor LDR ini ialah pada alarm pencuri. Fototransistor. Komponen ini sering digunakan untuk sensor garis pada robot pengikut garis. Line follower. Perhatikan karakteristik spektrum cahaya sebagai berikut. Infrared memiliki sifat yang sama dengan transistor, yaitu menghasilkan kondisi cut off dan saturasi. Perbedaannya ialah bila mana pada transistor kondisi cut off terjadi saat tidak ada arus yang mengalir melalui basis ke emitor, dan kondisi saturasi terjadi saat ada arus mengalir melalui basis ke emitor. Maka ada fototransistor. Kondisi cut off terjadi saat tidak ada cahaya infrared yang diterima, dan kondisi saturasi terjadi saat ada cahaya infrared yang diterima seperti ditunjukkan pada gambar. Bisa dilihat gambarnya.
Seven segment. Prinsip kerja seven segment sama dengan LED. Seven segment terdiri dari 7 LED yang disusun membentuk angka 8 dan tambah 1 LED untuk titik. Terdapat dua jenis seven segment, yaitu seven segment cathode katoda dan seven segment cathode anoda. Seven segment common cathode. Pada seven segment jenis common katode atau katoda, kaki katoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki anoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki katoda yang terhubung menjadi satu pin ini merupakan terminal negatif atau ground, sedangkan signal kendali kontrol signal akan diberikan kepada masing-masing kaki anoda segmen LED. Seven segment common anode. Pada segmen jenis common anode atau anoda, kaki anoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki katoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki anoda yang terhubung menjadi satu pin ini akan diberikan tegangan positif, dan signal kendali kontrol signal akan diberikan kepada masing-masing kaki. Motor, atau lebih tepat motor listrik, adalah komponen elektrik yang sifatnya merubah besaran elektrik menjadi fisik berupa putaran. Motor listrik terdiri atas 3 bagian utama yang disebut stator, bagian yang diam, dan rotor, bagian yang bergerak, dan air gap. Rotor dapat berputar karena adanya medan magnet yang dipengaruhi oleh arus listrik. Air gap adalah bagian memisahkan rotor dan stator. Motor terdiri dari dua jenis, yaitu motor AC dan motor DC. Motor DC menggunakan dua data yang harus tersambung ke data digital microcontroller. Namun ketika harus menggunakan motor DC yang membutuhkan arus tinggi, hingga menggunakan rangkaian penguat driver dari motor ke microcontroller, sedangkan motor IC biasanya memerlukan rangkaian berupa relay untuk menjalankannya. Karena tegangan berasal dari microcontroller adalah DC, sedangkan tegangan yang dibutuhkan adalah tegangan IC. Buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya prinsip kerja buzzer hampir sama dengan loudspeaker. Jadi buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma, dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi elektromagnet. Kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar, tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya. Karena kumparan dipasang pada diafragma, maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik, sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. Buzzer biasa digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi suatu kesalahan pada sebuah alat alarm. Alat ukur multitester. Dalam bereksperimen dibutuhkan juga alat ukur tegangan, arus penguatan transistor, kapasitor, dan resistor minimal berupa multitester. Akan lebih baik lagi jika ada melengkapi dengan osiloskop dan frekuensi counter digital. Multitester yang penulis sarankan minimal Sanwa CX506A. Untuk mencoba alat ukur ini cukup mudah. Cukup arahkan saklar ke posisi yang diinginkan. Misal jika ingin mengukur baterai 9 volt, arahkan penunjuk saklar ke DCV 12 volt, sehingga bacaan 9 volt dapat terlihat di jarum penunjuk dengan cukup akurat. Ya, mungkin itu saja review materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.